Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari ma'asyiral muslimin, saya mengajak kepada hadirin semuanya untuk terus bersyukur kepada Allah, yang mana walhamdulillah sore hari ini malam Rebo kita bisa bersama-sama sholat maghrib dengan berjamaah dan seperti biasa dilanjutkan untuk membaca hadis-hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Hanya saja karena ini Ramadan sudah di ambang pintu, di depan mata, apa tinggal belengnya saja ini ya. Barangkali tinggal belengetok kayaknya loh kayaknya. Kalau nanti puasa hari apa? Kamis kan berarti hari ngasuk tok makan siangnya. Berarti kan gari makan siang maksudnya. Terus gari bukan selangkah lagi, gari blengetok lah mlebu maring puasa Ramadan. Ya, ini karena mau masuk, bukan mau masuk, gari blengetok ya. Sedikit mengulas masalah Ramadan. Ada apa dengan Ramadan? Walaupun ini barangkali materi ini sudah bolak-balik mampir di telinga, ya, bolak-balik mampir di telinga. Ya. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ramadan memang ya kita tinggal masuk, ya, tinggal masuk saja karena memang sudah barangkali kemungkinan tinggal besok siangnya. Ya. Nah, tentunya kita sebagai seorang muslim itu siaplah, siap apanya? Ya fisiknya, badannya dijaga jauh dan hudanan, muk meriang, juga siap apanya? Mentalnya lah, siap mentalnya, siap fisiknya. Ya, karena memang ibadah puasa Ramadan itu butuh fisik juga butuh mental, butuh jiwa yang kuat. Ya. Dan diharapkan juga kita ya menyambutnya bukan dengan sedih, apalagi tersula bahasa Jawanya, tapi dengan hati yang siap, dengan kalimat sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ya. Meskipun disuruh lapar, disuruh dahaga, disuruh nggak jengkel,
Juga disuruh jangan ngomong seru-seru. Sebab biasanya jengkel itu diawali dengan ngomongnya apa? Seru ya. Biasanya kayak gitu, diawali dengan ngomong seru. Nah, ini kita menyiapkan diri untuk seperti itu. Menyiapkan diri untuk seperti itu. Dan orang itu harus menyiapkan. Orang itu harus menyiapkan diri. Sebagaimana hal itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-46. Ayat yang ke-46. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau aradul khuruja." Dan seandainya mereka menghendaki mau keluar, mau berangkat, mau pergian, la a'addu lahu 'iddatan. Sungguh mereka mesti menyiapkan persiapan. Mau pergi itu ya menyiapkan apanya? Persiapan. Mungkin makanannya, mungkin uang sakunya, fisiknya. Ini mau pergi. Demikian juga kita mau masuk ke ibadah. Ya persiapanlah. Jangan sampai tidak ada apa? Persiapan. Ya. Persiapan mungkin minimalnya doa. Sebagaimana dulu para salaf itu berdoa. Ya. Kita berdoa kepada Allah yang sangat terkenal. Sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Yahya bin Abi Katsir. Beliau mengatakan kana min du'aihim, dulu di antara doa mereka ya, Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku untuk sampai ke bulan Ramadan. Walaupun tinggal 1 hari, kalau ditakdirkan nggak sampai kan bisa saja. Bisa benda? Bisa. Nggak sampai Ramadan padahal tinggal esok. Ya. Wa sallim li Ramadhana. Dan selamatkan aku Ramadan itu selamatkan untukku. Maksudnya beri saya kesehatan di bulan Ramadan. Aja meriang. Sebab kalau meriang, lebih-lebih nemen orang bisa puasa. Atau jangan dihadapkan dengan urusan-urusan sing apa? Menguras otak, menguras fisik. Sehingga puasanya nggak fokus. Coba bayangkan, kalau pas kasusnya kayak Sambomok, seandainya seorang muslim, aduh puasanya nggak beri urusan pernah. Terganggu lah minimalnya. Minimalnya kita kepengin bisa melakukan ibadah puasa dengan fokus, jangan ada apa? Gangguan lah. Jangan ada, sehingga betul-betul bisa menumpuk pahala yang besar. Wa tasallamahu minni mutaqabbala, dan selamatkan ibadah saya sehingga ibadah itu nanti bisa diterima dalam kondisi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah lapar sekali, haus sekali, ya, loyo sekali, terutama nanti pertengahan kan sudah loyonya aduh luar biasa. 1 bulan lagi tiba-tiba nggak diterima, sedih apa enggak? Ya, sedih sekali. Maka berdoa agar diterima ibadah puasa yang dilakukan dengan susah dan payah. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, sebenarnya ada apa di bulan Ramadan sehingga para salaf begitu sangat merindukan. Mereka rindu, mereka sangat antusias menghadapi Ramadan. Menyiapkan berbagai macam persiapan dari fisik, dari mental, dari rencana-rencana yang ada. Mereka merencanakan dengan rencananya yang matang. Barangkali Ramadan yang dulu 1 juz ya sekarang mungkin jangan sampai 1 juz. Sebab apa? Belum tentu tahunnya akan datang bertemu dengan apa? Ramadan. Ya. Belum tentu bertemu dengan Ramadan. Jadikanlah sebagaimana apa yang dipesankan oleh Nabi menghadapi Ramadan ini. Apa pesannya Nabi? Disebutkan, walaupun ini bukan kaitannya dengan Ramadan ya. Disebutkan an Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala, dari Abu Ayyub semoga Allah taala meridhoinya, qala beliau mengatakan, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
ada seseorang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang ini datang kemudian ngapa? Faqala, orang ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni, wahai Rasul, ajari aku. Ajari aku. Wa ojis, tapi jangan akeh-akeh, sedikit baik. Nggak kakean kemarin apa? Kelalen, kan kayak gitu. Geli ngelakoni kaboten. Wahai Rasul, ajari saya dan jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Ya. Qala, maka Rasul kemudian memberikan nasihat, berikan pengajaran. Idza kumta fi sholatika, apabila kamu berdiri untuk sholatmu itu, fasalli sholata muwadda'in. Kamu apabila berdiri untuk sholat, maka sholatlah seperti orang yang akan berpisah selamanya. Gambarannya, ini sholatku yang terakhir sudah. Habis itu saya nggak bisa sholat lagi. Habis itu saya tidak sholat lagi. Ini disamakanlah dengan puasa. Ya. Berpuasalah kamu seolah-olah ini Ramadanku yang terakhir. Saya belum tahu Ramadannya akan datang masih bisa bertemu apa tidak. Ya, masih bertemu apa tidak. Dan di sini adalah hadis yang sahih sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadikan seperti membayangkan ini adalah Ramadan yang singkari dewek yang terakhir. Oleh karena itu kita menyiapkan segalanya, kalau bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, jangan sampai tidak tersia-siakan begitu saja. Jangan sampai keluar Ramadan kayak masuk. Keluar dari Ramadan kayak masuk. Jangan sampai sebagai gambaran sajalah. Keluar masuk Ramadan, keluar masih sama kayak mau masuk. Mestinya harus ada perbedaan. Harus ada perbedaan. Ma'asyiral muslimin, lalu dengan apa? Ada apa di Ramadan itu? Ada sebuah hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Muslim, dan ini hadis sudah sering lewat di telinga kita. Mudah-mudahan malam hari ini tidak hanya lewat, tapi ya mantan mandek semedela, itu ya. Mantan mandek sedela. Disebutkan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah taala meridhoinya, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni adama yudha'afu. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Setiap amal solih, amal baik anak Adam itu dilipat gandakan. Beliau Nabi SAW menyebutkan al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Kebajikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat. Itu amal kebajikan. Gambarannya kayak gini. Kalau ada orang misalnya infak 1000, dilipat gandakan, misalnya hitungan yang paling banyak 700 kali lipat. Kalau infak 1000, maka lo balas berapa berarti? 700.000. Ini kalau 1000. Kalau 1 juta berarti kan 700 Arab semiliar. Balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau uang. Kalau orang itu infak 1 kambing, bayarannya berarti 700 kambing. Banyak banget. Luar biasa. Kalau 1 mobil berarti 700 mobil, kan begitulah hitungan angka lah. Hitungan. Ini kebaikan. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, illa sauma, kecuali puasa. Kecuali puasa. Di sini hadirin semuanya disebutkan illa sauma, kecuali puasa.
Di situ ada kalimat kata ila. Kata ila secara tinjauan ilmu nahwu kan namanya huruf istisna. Huruf istisna. Kalau bahasa Indonesia ya kecuali lah. Nah, kecuali kalau dalam bahasa Indonesia. Lah, huruf istisna itu memberikan faedah apa? Huruf istisna itu memberikan faedah al-ismul waqi'u ba'da illa, isim yang jatuh setelah huruf illa au ihda akhwatiha, atau salah satu dari saudara-saudaranya illa, mukhalifan fil hukmi lima qablaha, itu secara hukum tidak sama dengan kalimat yang sebelumnya. Ya, secara hukum itu tidak sama dengan kalimat yang sebelum illa. Sebelum ila itu kan amal soleh dibalas 7 sampai berapa? 10 sampai berapa? 700. Maka untuk amal soleh setelah ila, ini hukumnya balasannya tidak sama seperti yang sebelum ila, yaitu 10 sampai 700. Berarti dipahami bahwa puasa itu balasannya bukan 10 sampai 700. Ini balasannya. Sehingga layak. Kalau Ramadan itu, ibadah puasa Ramadan itu memang bukan sembarang ibadah. Bukan sembarang ibadah. Tetapi balasannya bukan lagi 10 sampai 700. Dengan adanya kalimat illa, kecuali. Lah terus berapa? Balasannya itu berapa? Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, di buku-buku yang sudah kita pelajari, misalnya Syarah Bulughul Maram, Tawdihul Ahkam, apa namanya, Subulus Salam, di sana ada kalimat, ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya Allah akan memenuhi kepada orang-orang yang sabar itu pahala mereka bighairi hisab, tanpa hitungan. Pahalanya tanpa hitungan. Ya. Saya dulu bertanya-tanya, ada apa? Kenapa ya? Ini ayatnya kan sabar. Orang yang sabar itu balasannya tanpa ada apa? Hitungan. Loh, kok ulama membawakan ayat ini dalam pembahasan puasa? Oh, ternyata ma'asyiral muslimin, yang namanya ibadah puasa itu mengandung di dalamnya ada yang namanya kesabaran, dan kesabaran itu yang paling lengkap. Kesabaran yang paling sempurna, paling lengkap. Itu dalam pelaksanaan ibadah puasa. Sehingga ulama membawakan ayat ini. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya Allah bakal memenuhi kepada orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa hitungan. Ternyata ibadah puasa itu kesabarannya adalah yang paling sempurna. Sehingga pahalanya bukan lagi 10 sampai 700. Lalu ma'asyiral muslimin, apa makna atau ayat apa tafsir dari surat Az-Zumar ini ayat 10? Di mana Allah menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya Allah bakal memenuhi orang-orang yang sabar itu, bakal Allah penuhi pahala mereka dengan tanpa hitungan. Disebutkan di dalam tafsir Muyassar halaman 459, disebutkan di sana tafsir dari ayat ini, innama yu'tas sabiruna thawabahum fil akhirati. Sesungguhnya bakal diberikan, ya, kepada orang-orang yang sabar itu thawabahum, pahala mereka, fil akhirati, di akhirat nanti, bi ghairi haddin, tanpa bisa diukur. Pahalanya tanpa bisa diukur. Wala adin, tanpa bisa dihitung pakai hitungan angka. Wala migdarin, tanpa bisa ditakar dengan takaran.
Sehingga pahalanya memang sangat luar biasa yang namanya ibadah puasa. Ya, disebutkan di sini bi ghairi haddin, tanpa bisa diukur, wala adin, tanpa bisa dihitung dengan bilangan angka, wala miqdarin, tanpa bisa ditakar. Ini keutamaan yang besar, sehingga memang benar kalau mereka para salaf itu menunggu-nunggu bulan Ramadan ini. Mereka menunggu-nunggu. Bahkan menunggunya mereka bukan sekedar menunggu. Mereka betul-betul berdoa, mengangkat tangan, menunggu dalam jangka waktu yang panjang. Menunggu, bahkan dikatakan, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ulama besar dari kalangan mazhab Hambali, di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif halaman 148, menukil ucapannya Al-Mu'alla bin Fadl. Beliau mengatakan, kanu yad'una Allah sittata ashurin. Mereka dulu berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan ayyuballighum Ramadan, agar Allah menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan, untuk agar sampai kepada bulan Ramadan. Ini mereka 6 bulan belum datang Ramadan sudah apa? Berdoa. Kalau kita sudah berdoa belum? Garingnya suk. Ini apa namanya? Ya barangkali bedanya kita dengan mereka ya. Sehingga ya masih ada waktu untuk berdoa. Mudah-mudahan ya, Allahumma salimni ila Ramadhana wa salim li Ramadhana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya mudah-mudahan kita sampai ke Ramadan sehat di bulan Ramadan, bisa mengisi ibadah Ramadan dan ibadahnya diterima. Jangan ibadahnya diapakan? Orang ditampak melasih banget lah. Kan wis puasa Ramadan, bayangkan perutnya apa? Kosong. Lehernya apa? Garing. Ya. Sudah kayak gitu, nggak dapat pahala. Sedih apa enggak? Kosong. Kan sayang sekali. Maka banyak berdoa agar jangan sampai tidak mendapatkan pahala. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, apa ada ya kalau bertanya, apa ada orang berpuasa nggak dapat pahala? Ada apa tidak kira-kira? Banyak malah. Banyak, katanya banyak, dan memang banyak. Ini bukan berarti Nabi meden-medeni, bukan. Agar kita hati-hati, jangan sampai kecewa nantinya. Jangan dikecewa. Caranya bagaimana? Kita harus mengetahui sebab-sebab yang bisa menghancurkan pahala. Harus dihindari. Dan betul disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah dari Imam Ahmad Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda di dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah, semoga Allah taala meridhoinya, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, rubba saimin, nanti banyak orang berpuasa, bukan sedikit, banyak. Laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Dia tidak mendapat dari puasanya itu selain hanya lapar dan dahaga. Angger ulih ming apa? Kencot karo apa? Ngelak. Rugi apa ora kira-kira? Kan aduh, sayang sekali. Makanya hindari nanti hal-hal yang mesti harus dihindari. Ada yang harus dihindari. Nah, harus ada yang hindari ketika puasa. Jangan sampai di saat puasa ini tidak dihindari. Sebab apa? Nanti bisa puasanya itu tidak mendapatkan kecuali apa? Lapar dan dahaga. Apa itu yang harus dihindari? Disebutkan ma'asyiral muslimin, hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah.
Disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, idza kana yauma saumi ahadikum, apabila di hari itu salah seorang di antara kalian lagi berpuasa, ya, ketika di hari Ramadan salah satu di antara kita lagi puasa itu, fala yarfus, jangan berkata kotor. Jangan berkata apa? Kotor. Wala yashab, jangan bertengkar. Asalnya yashab itu apa namanya? Orang mengangkat suara keras sampai ototnya ini apa? Melendung. Sampai ototnya itu melendung. Ya. Ngomongnya seru sampai ototnya sini melendung. Bertengkar dengan suara. Bertengkar dengan suara ya bahasa Jawanya padu lah. Aja nganti apa? Aja nganti padu. Di bulan apa? Puasa. Ya. Makanya nek bisa ya kunci mulut ndak ada kunci ya. Artinya betul-betul kita itu apa? Menahan diri lah. Ibaratnya ada sesuatu yang bisa memancing untuk reang, kita betul-betul menghindar. Jangan sampai meladeni keributan. Barangkali meskipun fisik kuat, ya, fisik kita itu kuat, asih bisa walaupun yang kencot asih bisa reang, misalnya jangan gitu. Setelah yang kencot asih kuat kon reang, jangan sampai kayak begitu. Minimalnya ditahan. Wala yashab, jangan bertengkar. Wala yajhal, dan jangan membodoh-bodohkan. Kowe, nah kan kadang-kadang gitu ya. Kowe misalnya, dasar, nah sebagainya. Tahan. Ya. Bahkan Nabi SAW sabda, fa in syatamahu ahadun, apabila ada orang yang mencaci maki, ini kan mancing on kesuh ya. Mancing untuk jengkel kita itu. Ada yang mencaci, ada yang maki. Au qatalahu, ada yang nyakiti. Mungkin dengan memukul, mungkin dengan apa, ucapan atau yang lainnya. Falyaqul inni shaimun, katakan, ini shaimun, saya ini lagi puasa. Puasa aku ke ora puasa mandekang madang karo minum tok ora. Puasa aja jengkel, puasa aja ngomong rapik, aja ngomong sing elek lah bahasa itunya. Saya itu lagi puasa. Saya juga puasa dari jengkel, jangan sampai saya jengkel. Jangan pula saya bertengkar hari ini karena saya lagi puasa. Saya betul-betul menghindari dengan siapapun. Dengan yang sebaya, yang lebih tua, dengan istri, dengan keluarga, dengan siapapun. Betul-betul saya lagi puasa. Saya tidak ingin ada pertengkaran, ada ucapan kotor, ada cacian, ada makian, ada gangguan. Bukan berarti engkau langsung rampung puasa tak layan ya kowe, jangan, bukan itu maksudnya. Karena memang tujuannya puasa itu merubah sikap kita, baik ketika lagi puasa maupun nanti setelah apa? Puasa. Ya. Intinya kita disuruh untuk merubah sikap, untuk menjadi akhlak yang berakhlak mulia. Lah ini ma'asyiral muslimin, kalau kita tidak menghindari, ini membahayakan. Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari jilid keempat halaman 140, dikatakan oleh beliau, anna hadhil ma'asiyah, bahwasanya kemaksiatan ini yazidu qabahuha fis siyami, keburukannya itu bisa bertambah ketika lagi puasa. Ya. Ala ghairiha, dibandingkan ketika lagi nggak puasa. Kalau nggak puasa keburukan, tetapi ketika lagi puasa keburukannya bisa berlipat-lipat. Wa anna tahdishu fi salamatis siyam, dan amalan ini bisa menodai, merobek-robek pahala puasa, bisa merobek-robek keselamatan puasa.
bal rubbama iqtadat adamus sawab. Bahkan kadang-kadang bisa menuntut jadi tidak ada pahala alaihi pada amalan puasa. Kalau perbuatan ini tidak dihindari, bisa kalau sampai nemen dan membahayakan, bisa menghilangkan pahala puasa Ramadan. Ini yang namanya berkata kotor, bertengkar, ya, membalas celaan orang yang mencela, membalas gangguannya orang yang mengganggu. Nah, terus gimana kalau ada orang menampar pipi saya, apa saya kasihkan pipi kanan misalnya? Ditampung tek kenanya singgi wae kayak gitu. Bukan begitu. Ya tinggal pergi, dihindari. Kesenengan lah tek garingnya, ya aduh ya. Kesenengan kanane ya kayak gitu kan. Artinya ditinggal pergi, saya tidak mau melayani, tinggal, karena saya lagi apa? Lagi puasa. Saya tidak ingin seperti itu. Saya tidak ingin seperti itu. Makanya ada orang yang mengatakan, saya ingin menjaga puasa saya. Saya di saat ini tidak ingin menggunjing siapapun. Saya ini lagi menjaga puasa saya tidak ingin menggunjing siapapun. Artinya saya lebih banyak menutup mulut biar lisan saya selamat. Makanya dikatakan fayajibu yasunu lisanahu. Maka wajib menjaga lisannya anil lahwi, dari omongan yang sia-sia, wal hadayan, dan berbicara yang tidak karuan, wal hibah, dari ghibah, wan namimah, adu domba, wal fahsyi, omongan yang fahsy, omongan yang kotor, omongan yang keji, wal jafa, omongan yang kaku, wal husumat, ya, husumat, permusuhan, wal miroa, perdebatan, ya, wa yakufu jawarihu, dan menjaga anggota badannya, anjami syahwat, dari semua syahwat-syahwat, wal muharramat, dan menjaga yang diharamkan. Fa inna hadza sirrus saumi, maka sesungguhnya ini adalah rahasia di antara rahasia puasa. Sehingga ma'asyiral muslimin, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuki Ramadan dengan niat yang jujur, memohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa puasa dengan selamat, bisa mengisi Ramadan dengan sepenuh-penuhnya, dan mudah-mudahan pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya mujibas sa'ilin, mungkin ini untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa disambung di kesempatan yang lainnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.